Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Sultan Hasanah, Handriani Januarita, Lula Aulia Rahman, Raihan Muhdura Suwawi, dan Sultan Fauzul akan menyampaikan materi mengenai manajemen zakat dan wakaf di beberapa negara. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan zakat dan wakaf di beberapa dunia. Saya akan menjelaskan pengertian zakat terlebih dahulu. Dari sudut etimologi, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sesuatu dikatakan zakat apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zakat apabila ia bersifat baik dan terpuji. Ditinjau dari segi terminologi fikih seperti yang dikemukakan oleh pengarang Kifayah Al-Khayyar Tauqiyuddin Abu Bakar, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat adalah media untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus penderitaan yang selalu ada dalam pentas sejarah hidup manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab. Menurut bahasa Arab berarti al-habsu yang berasal dari kata kerja yahbishu habsan yang menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi habasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Wakaf adalah suatu perantara yang berasal dari hukum Islam. Bahasannya wakaf banyak dijumpai dari literatur kajian Islam. Hal ini karena posisi wakaf memiliki nilai dan kegunaan yang begitu urgent dalam proses untuk kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf di beberapa negara muslim pada perkembangan berikutnya, wakaf berperan penting di beberapa negara muslim. Wakaf berkembang sangat pesat, tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah, melainkan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, lembaga pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen zakat di Arab Saudi. Penerapan zakat di Saudi Arabia yang didasarkan pada perundang-undangan negara dimulai sejak tahun 1951 Masehi. Sebelum itu, penunaian zakat di Saudi Arabia tidak diatur oleh perundang-undangan. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintah Saudi berdasarkan pada keputusan Raja Royal Court nomor 17/28/8634 tertanggal 29 bulan 6 1377 Hijriah /7/4/1951 yang berbunyi zakat syar'i yang sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyah diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi. Dengan terbitnya keputusan tersebut, warga non-Saudi tidak lagi diwajibkan mengeluarkan zakat, melainkan hanya diwajibkan membayar pajak pendapatan, sementara warga Saudi hanya dikenakan kewajiban membayar zakat tanpa pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen wakaf di Arab Saudi. Perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, serta sebagian lain diproduktivitaskan yang hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Arab Saudi termasuk negara yang sangat serius menangani wakaf, di antaranya dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini berkewajiban mengembangkan dan mengerahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, direktur kepurbakalaan, serta 3 anggota dari cendekiawan dan wartawan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Handriani.
Baik, terima kasih untuk Anissa Uswatun Hasana. Sekarang materi yang kedua adalah manajemen zakat dan wakaf di negara Sudan. Nah, sekarang kita mengetahui terlebih dahulu manajemen zakat di daerah Sudan, yaitu dalam peraturan pengelolaan zakat di Sudan dinyatakan resmi setelah diterbitkannya Undang-Undang Diwan Zakat pada bulan April 1984 dan mulai efektif sejak September 1984, pengimpunan harta zakat di negara Sudan berada dalam satu atap dengan penghimpunan pajak, sehingga ada semacam tugas dan pekerjaan baru bagi para pegawai pajak, yaitu dengan menyalurkan harta zakat kepada mustahik. Nah, dalam manajemen wakafnya di daerah Sudan, pengelolaan wakaf secara produktif disertai dengan manajemen yang rapi dimulai pada tahun 1987 dengan dibentuknya Badan Wakaf Islam Sudan. Badan Wakaf Sudan menerapkan prinsip-prinsip baru dalam mengelola wakaf produktif yang mengacu pada dua tugas utama, yaitu menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya dan meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif. Ada beberapa terobosan Badan Wakaf Sudan, diantaranya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Badan Wakaf melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Badan Wakaf ini dibangun untuk membangun rumah sakit di pinggiran kota dan desa-desa di Sudan. Selain itu, proyek pembangunan farmasi di daerah pedesaan yang bertujuan memberikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga yang sangat murah untuk masyarakat pedesaan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu manajemen zakat di Kuwait. Bait Az-Zakat Kuwait konsen dengan perencanaan strategis sejak pendiriannya. Mereka meyakini pentingnya perencanaan dalam mengantarkan lembaga pada sasaran-sasaran dan tujuan di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan menempuh cara dan metodologi ilmiah serta kajian yang terencana. Aktivitas perencanaan di Baitus Az-Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan cara kerja di dalamnya. Pada saat ini, hal tersebut bertumpu pada para pegawai yang ahli dalam merumuskan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategis yang paling mutakhir. Nah, untuk manajemen wakafnya sebagai berikut. Kementerian Wakaf membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang mempunyai dua strategi pengembangan wakaf secara efektif, yaitu yang pertama, pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh wakif. Yang kedua yaitu membuat program wakaf yang sesuai untuk menggalakkan berdirinya wakaf baru. Lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk mewakafkan sebagian hartanya. Baik, saya akan melanjutkan manajemen zakat di Yordania. Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang semacam itu, yaitu UU yang mewajibkan pemungutan zakat di negara kerajaan Hashimite Yordania. Di tahun 1983 ditetapkan UU mengenai lembaga amil zakat yang disebut dengan UU Sundun Az-Zakat tahun 1988. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen serta hak penuntutan di muka pengadilan. Karenanya, Sundun Az-Zakat memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juksin dan juklak agar semakin efektif dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat sunduk zakat. Yordania dalam operasionalnya mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania. Manajemen wakaf. Pengelolaan wakaf di Yordania ditangani oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang didasarkan pada Undang-Undang Wakaf Nomor 25 Tahun 1947. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga syariah, kuburan-kuburan Islam, urusan haji,
dan urusan fatwa. Undang-undang ini diperkuat oleh Undang-Undang Wakaf Nomor 26 Tahun 1966 yang mempertegas peran Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf. Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di kementerian. Kemudian menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapatkan pengesahan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sultan Fawazul. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Materi selanjutnya tentang manajemen zakat Pakistan, manajemen zakat Malaysia, dan manajemen wakaf Mesir. Yang pertama, manajemen zakat Pakistan. Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang disebut dengan UU Zakat dan Usyir baru diterbitkan secara resmi pada tahun 1979. Undang-undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-Undang Zakat mulai disempurnakan. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund atau CZF. Zakat diwajibkan kepada setiap muslim warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat langsung dipotong dari harta muzaki, sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzaki untuk menunaikannya. Seperti zakat uang cash, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat industri, dan sebagainya. Selanjutnya, manajemen zakat Malaysia. Di bawah Majelis Agama Islam terdapat organisasi atau kantor yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf. Salah satunya adalah Pusat Pungutan Zakat atau PPZ. Fungsi utama PPZ ialah mencari muzaki baru, menjaga kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan seputar zakat, menghimpun zakat, mengeluarkan resi zakat kepada pembayar, membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loket-loket baru dan saluran-saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan pembayar zakat, dan menambahkan aset PPZ dari lebihan upah amil setelah ditolak semua perbelanjaan. Selanjutnya adalah manajemen wakaf Mesir. Wakaf telah memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir. Hal ini karena wakaf dikelola secara profesional dan dikembangkan secara produktif. Perintis wakaf pertama kali di Mesir adalah seorang hakim di era Hisham bin Abdul Malik bernama Taubah bin Namir al-Hadrami yang menjadi hakim pada tahun 115 Hijriah. Ia mewakafkan tanahnya untuk dibangun bendungan dan manfaatnya dikembangkan secara produktif untuk kepentingan umat. Pemerintah kemudian menetapkan perundang-undangan yang relevan dengan situasi dan kondisi dengan tetap berlandaskan syariah. Pada tahun 1971 terbit Undang-Undang Nomor 80 yang menjadi inspirasi dibentuknya suatu badan wakaf yang khusus menangani permasalahan wakaf dan pengembangannya. Badan wakaf yang dimaksud dalam UU ini kemudian dibentuk secara resmi melalui SK Presiden Mesir tanggal 12 Sa'ban 1392 Hijriah atau 20 September 1972 yang bertanggung jawab dalam melakukan kerjasama dan memberdayakan wakaf sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan Kementerian Wakaf. Tugas Badan Wakaf ini adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Mungkin itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.